Halo teman-teman, kembali lagi bersama videoku di channel Reva Salsabila. Oke, pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang peristiwa apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru. Kemarin di video sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu Tritura. Saya akan merangkum sedikit tentang apa itu Tritura agar teman-teman semuanya tuh paham dengan materi yang saya akan bawakan saat ini. Ya, Tritura adalah 3 tuntutan rakyat. Tritura merupakan sebuah aksi yang disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil pada tahun 1966. Tritura terjadi karena pada tahun 1965 saat Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik yang akhirnya membentuk Tritura. Mahasiswa mengajukan 3 tuntutan yang berisi pembubaran PKI dan organisasi masanya, perombakan kabinet Dwikora yang dianggap tidak efektif dan terlalu banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur PKI. Ketiga, penurunan harga kebutuhan pokok untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Pada tanggal 11 Maret 1966, terjadi peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Super Semar. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih lengkap tentang Super Semar. Apa sih Super Semar itu? Super Semar adalah surat perintah 11 Maret, salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Peristiwa ini melibatkan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang pada akhirnya mengantarkan Soeharto menjadi presiden dan mengawali era Orde Baru. Untuk memahami secara dalam peristiwa ini, kita harus memahami konteks politik, sosial, dan militer yang melingkupi di Indonesia pada saat itu, serta konsekuensi dari diterbitnya surat perintah ini. Pada pertengahan 1960-an, pemerintahan Soekarno menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah ekonomi, sosial, dan ancaman dari dalam dan luar negeri. Salah satu peristiwa yang sangat mempengaruhi situasi saat itu adalah gerakan 30 SPKI, yaitu sebuah kudeta yang diduga dilakukan oleh unsur-unsur dalam militer yang bersimpati pada Partai Komunis Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, situasi politik di Indonesia semakin memanas. Ada ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kudeta tersebut. Kekacauan ini mengakibatkan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga komunis di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan di Bali, yang menewaskan ratusan ribu orang. Presiden Soekarno semakin terancam. Meskipun Soekarno tetap memiliki pengaruh yang besar di kalangan militer dan rakyatnya, dukungannya mulai berkurang, terutama di kalangan militer yang dipimpin oleh Soeharto. Sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Soeharto memiliki kendali yang signifikan atas angkatan bersenjata dan secara bertahap mengalami peran yang lebih besar dalam mengendalikan situasi keamanan. Pada 11 Maret 1966, Soekarno yang saat itu berada di Istana Negara merasa situasi semakin tidak aman. Dalam kondisi tekanan politik tinggi dan laporan adanya pasukan yang tidak dikenal yang mengelilingi istana, Soekarno memutuskan untuk meninggalkan Jakarta menuju Istana Bogor. Mereka kemudian meminta Soekarno untuk menandatangani sebuah surat perintah yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memulihkan ketertiban. Meskipun teks asli dari Super Semar hingga saat ini tidak pernah ditemukan secara utuh, berbagai sumber sejarah menyebutkan bahwa surat tersebut secara de facto memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Setelah mendapatkan Super Semar, Soeharto dengan cepat mengambil tindakan. Salah satunya, pertama yang diambil Soeharto adalah melarang PKI dan semua kegiatan yang terkait dengan ideologi komunis. Langkah ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, terutama dari militer dan masyarakat yang sudah sejak lama mencurigai keterlibatan PKI dalam kudeta. Pada tahun 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara akhirnya mencabut mandat Soekarno sebagai presiden.
dan Soeharto ditunjuk sebagai pejabat Presiden Indonesia. Tahun kemudian, Soeharto secara resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia yang kedua. Dengan demikian, peristiwa Super Semar menjadi pintu gerbang bagi berakhirnya era kepemimpinan Soekarno dan mulainya Orde Baru di bawah Soeharto yang berlangsung hingga 1998. Super Semar adalah salah satu peristiwa kunci dalam sejarah Indonesia yang menandai transisi dari era Orde Lama di bawah Soekarno menuju Orde Baru di bawah Soeharto. Meskipun peristiwa ini masih banyak menyisakan misteri dan kontroversi, dampaknya sangat besar terhadap perubahan politik, sosial, dan militer di Indonesia. Super Semar tidak hanya simbol peralihan kekuasaan, tetapi juga awal dari babak baru dalam perjalanan sejarah bangsa. Sekian video yang saya sudah jelaskan, semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih teman-teman semua. Dadah.